Assalamualaikum Football United ringan amatiran ala gua. Langsung aja kali ini sebelum gue istirahat malam ini hari Jumat malam waktu Belanda. Jadi gua ingin news update terkait dengan Manchester United. Ada satu pemain yaitu adalah Anthony. Nanti akan gua singgung sedikit juga tentang Memphis Depay. Kabar dari Anthony ini tentu saja sumber utama gue ambil dari channelnya Fabrizio Romano, di mana di channel tersebut jadi ada dua video. Gue ingin bahas dari yang awal dulu, yaitu adalah tentang perang, kurang lebih ya, perang tentang transfer saga dari Anthony. Tapi juga dijelaskan kalau perang ini bukan antara Manchester United dengan Ajax, tapi dengan kurang lebih kubu Anthony yang ingin meninggalkan Ajax, tapi Ajax nampaknya masih ingin menahan sang pemain. Langsung aja dari Twitter ini, ternyata sudah diluncurkan tawaran terbaru dari Manchester United untuk Ajax Amsterdam untuk membeli atau mentransfer Anthony. Nilainya 90 juta euro. Tapi ternyata ditolak karena dianggap masih tidak cukup ya. Dan Anthony dikabarkan sangat kecewa dengan Ajax karena dia ingin pindah ke Manchester United. Lalu dikabarkan juga ya, sudah ada ini gue dikabarkan juga dari akun The European Lad kalau 90 juta dari Manchester United itu akan atau sudah ditolak. Ya, kesimpulannya dari kubu Johan Cruyff Arena atau dari Ajax Amsterdam ini masih tetap sama. Anthony tidak untuk dijual. Bahkan Anthony untuk persiapan Ajax menghadapi FC Utrecht ini sekali lagi juga tidak latihan. Artinya apa? Artinya dia tidak akan bermain ketika nanti ya Ajax berhadapan dengan FC Utrecht. Ini akan menjadi dua pertandingan yang secara berturut-turut di Eredivisie Anthony tidak dimainkan oleh Ajax. Kenapa? Karena Anthony tidak ikut dalam persiapan. Di video Fabrizio Romano disinggung juga kalau ya memang ini cukup membingungkan karena pelik sekali. Tawaran sebelumnya 80 juta ditolak, kabarnya Ajax menginginkan 100 juta, Manchester United di tawaran kedua ternyata tidak menyamai angka tersebut 100 juta tapi 90 juta, dan ternyata ditolak lagi oleh kubu dari Ajax Amsterdam. Nah, di sisi lain dikabarkan juga kalau sudah ada kontak ya, jadi tentang Memphis Depay ini dealnya kolaps dengan Juventus. Kenapa dealnya kolaps dengan Juventus? Karena ya, ada kaitannya dengan Adrien Rabiot yang tidak jadi lepas. Artinya tidak ada pemasukan ke kubu Juventus. Oleh karena itulah kubu Juventus untuk penyerang beralih ke Arkadiusz Milik. Sementara Memphis Depay ini masih tetap tidak jelas masa depannya bagaimana. Tetap ada kemungkinan untuk stay di Barcelona, walaupun kemungkinan dia cabut juga besar. Kurang lebih ini yang gue tangkap. Dan kabar kalau Manchester United akan menawar sejumlah 10 juta euro untuk seorang Memphis Depay ini dikabarkan oleh Fabrizio Romano tidak tepat ya, karena ya kubu dari Memphis Depay ini akan berusaha untuk bisa menyelesaikan kontraknya dengan Barcelona. Artinya klub selanjutnya yang mengambil Memphis Depay ini akan dengan gratisan, dan sudah ada kontak antara Manchester United dengan kubu Memphis Depay, tapi belum ada kelanjutan dari hal tersebut. Ini masih baru penjajakan informasi saja, dan seperti yang pernah disampaikan oleh Fabrizio Romano beberapa waktu yang lalu, hal demikian ini kalau tidak salah waktu Paulo Dybala ya, yang ada kontak juga dengan agennya. Di dalam sepak bola, di dalam bursa transfer ini sangat-sangat normal ketika ada pemain yang melakukan kontak ya, artinya agennya ini dengan klub yang mungkin berminat, jadi untuk menanyakan informasi, sama seperti Manchester United yang juga menghubungi contohnya agen dari seorang Cody Gakpo. Ini sama saja, artinya masih baru menanyai informasi tersebut. Belum ada langkah yang lebih depan lagi, lebih terdepan lagi, ini belum ada. Ini beda dengan kubunya Anthony, di mana
personal terms-nya ini sudah disetujui. Nah, balik lagi ke Memphis Depay sedikit. Memphis Depay sendiri ini dilihat memang akan bisa jadi salah satu alternatif, tapi masih belum ditanggapi serius oleh kubu Manchester United, masih mempertimbangkan banyak hal yang terjadi. Disebutkan oleh Fabrizio Romano tentang Cristiano Ronaldo, termasuk juga dengan Anthony itu sendiri. Nah, ini sangat complicated. Nah, yang terbaru di channel dari Fabrizio Romano ini ada kabar eksklusif di mana Fabrizio Romano ini kabarnya melakukan eksklusif interview dengan Anthony, walaupun tidak dijelaskan bagaimana interviewnya. Tapi di video tersebut Fabrizio Romano menginformasikan apa saja yang dibahas, pertanyaan dan juga jawaban dari Anthony. Langsung aja. Keterangan dari Anthony kalau ternyata dari bulan Februari tahun 2022 ini agen dari sang pemain sudah bilang ke kubu Ajax Amsterdam kalau sang pemain ini ingin cabut ya. Dan di bulan Juni 2022 Anthony ini mempersingkat liburannya karena dia ingin berbicara dan sudah berbicara secara personal ke manajer yang baru kalau doi ini, artinya sang pemain ya, Anthony ini ingin cabut karena menganggap kalau proyeknya ini dengan Ajax di Amsterdam ini hanya 2 musim. Artinya setelah 2 musim maka dia bisa ya mencari tempat atau klub baru. Lalu ada tawaran kontrak baru dari Ajax, tapi Anthony tetap ingin cabut. Hari ini di meeting dengan board directors, Anthony lagi-lagi menyampaikan keinginannya untuk meninggalkan Ajax, ingin cabut lagi ya. Dan kali ini keadaannya berbeda dari yang sebelumnya. Kenapa? Karena sudah ada klub yang sudah ada tawaran dari klub lain untuk sang pemain. Anthony menambahkan, tapi Ajax selalu menolak karena berkata hanya punya 5 hari untuk cari gantinya dan itu tidak cukup ya. Ditanyakan oleh Fabrizio Romano ke Anthony, kenapa sih Ajax kok nggak mau lepas? Anthony menjawab, saya tidak meminta melepas, tapi saya meminta supaya dijual dengan harga tertinggi, jadi klub bisa membangun kembali dengan timing yang tepat. Lalu disinggung juga, sekarang apa yang Anda rasakan dengan klub, artinya dengan Ajax ya. Klub menjawab, Anthony menjawab, saya tadinya happy dengan klub dan kota ini. Saya sudah memenangkan gelar dan lain-lain. Tapi sekarang saya ingin mengikuti mimpi saya. Orang-orang harus mengerti saya dan motivasi saya ini menuju ke kebahagiaan, ke happiness ya. Ajax akan selalu ada di hati saya. Ditanya oleh Fabrizio Romano, apa pesan Anda atau pesan Anthony ke fans Ajax? Anthony mengatakan, saya berharap fans bisa mengerti saya karena masa depan pemain bola ya, ini tidak pasti dan sangat unik. Dan pesan saya adalah gratitude atau rasa syukur. Jadi ditutup oleh Fabrizio Romano, masa depan Anthony ini sekarang atau masa-masa sekarang untuk Anthony ini sedang sulit sekali. Ya, kesimpulannya atau opini gue bagaimana? Ini complicated. Sama halnya dengan Frenkie de Jong yang menurut gue 2 pemain ini ada di daftar permintaan teratas dari seorang Erik ten Hag, Frenkie de Jong dengan segala prosesnya. Makanya itu prosesnya ditunggu cukup lama ya kan, rumit juga. Tapi akhirnya sekarang klub memutuskan untuk membatalkan deal dengan Barcelona, sudah mencari gantinya Casemiro. Anthony pun juga demikian, di menit-menit akhir atau di hari-hari terakhir ini ingin didatangkan oleh Manchester United, siap menggelontorkan uang banyak ya dari 80 lalu 90, ternyata tetap ditolak oleh Ajax. Sang pemain sendiri juga sudah mengambil sikap tidak ikut latihan ya kan, bahkan akan 2 pertandingan ini setelah sebelumnya menghadapi Sparta Rotterdam, lalu weekend ini akan menghadapi Utrecht, tidak dimainkan. Gua melihat nampaknya Ajax ini tidak suka ya dengan proses seperti ini. Artinya tidak suka ini bukan dengan Manchester United tapi dengan sang pemain. Ini ringan amatiran ala gue melihatnya demikian. Karena bagaimana attitude dari sang pemain itu di proses ini. Dia tidak ikut latihan ya kan, justru dia bersama sang agen memposting ini dan itu. Gue ini jadi mengingat beberapa waktu yang lalu, tapi kasusnya berbeda ya. Ada pemain penyerang, mungkin sobat Football United ada yang ingat namanya Munir El Hamdoui. Waktu itu dia ada perseteruan dengan Frank de Boer.
terkait dia juga ingin pindah kalau tidak salah dari Ajax, tapi apa yang dilakukan oleh Ajax justru mendegradasi sang pemain ke tim reserve dari Ajax. Jadi justru diisolasi di situ ya, di apa namanya, dikeluarkan dari tim utama lah. Akhirnya setelah 1 musim lebih kalau tidak salah, gue lupa ya, kalau gue salah tolong dikoreksi, dia akhirnya pindah ke tim lain, tapi setelah itu karirnya sudah jauh menurun. Dan menurut gue ketika gue pada saat itu minggu lalu mendengar kabar Anthony ini mangkir latihan dan lain-lain, ini yang gue khawatirkan, karena Ajax ini merupakan klub besar dengan histori yang cukup besar pula. Dia tentunya tidak ingin ada mereka tahu bagaimana mereka ini menempatkan klub di atas, posisinya tuh seperti apa begitu. Dan hal-hal demikian ini yang terjadi dengan Anthony, justru gue khawatirkan akan memperburuk proses ini. Dan ternyata betul terjadi. Ini menurut gue bukan hanya soal harga ya, artinya Ajax mungkin ingin 100 juta atau bahkan 90 sekian juta katakanlah, tapi ada, ini sekali lagi dengan amatiran ala gue, ada semacam kayak harga diri yang berusaha dijaga betul oleh Ajax Amsterdam dengan sikap dari Anthony, sehingga Ajax tidak membuat mudah, bukan untuk Manchester United sekali lagi, tapi untuk sang pemain tersebut, dimana ya sang pemain dianggap mungkin terlalu neko-neko ya caranya. Ajax sendiri juga secara tim sudah kehilangan banyak pemain musim ini, pemain-pemain inti musim lalu juga kan. Memang betul mereka berusaha untuk menjaga Anthony ini, dan situasinya sulit sebelum Anthony menolak ikut latihan dan lain-lain. Menurut gue situasinya itu sebenarnya sudah sulit untuk Ajax, diperparah sekarang oleh dengan ya mangkir latihannya Anthony ini, sehingga Ajax nampaknya bersikap tegas dalam hal ini, sehingga tawaran kedua dari Manchester United yang sebenarnya jumlahnya besar banget ya, apalagi untuk klub di Belanda, ada pemain dengan ditransfer atau dibeli klub lain dengan harga 90 juta, itu sangat tinggi banget. Sangat-sangat tinggi banget. Apalagi mengingat atau melihat berapa Anthony itu diambil dari Santos contohnya ya, atau klub di Brazil sebelumnya. Ini kan cukup jauh gapnya. Nah, tapi Ajax tetap tidak bergeming. Sebenarnya kalau menurut gue, dengan amatiran sekali lagi, subjektifnya gue ya, dengan uang 90 juta di waktu 2-3 hari itu Ajax masih bisa untuk mencari gantinya. Sekarang ini ada 2 pemain yang disebut, sebelumnya Hakim Ziyech, tapi harganya oleh Chelsea dipatok 44 juta kalau tidak salah. Lalu ada juga Justin Kluivert. Justin Kluivert juga dilihat sebagai salah satu gantinya dari Anthony itu. Yang menurut gua, sekali lagi dengan angka 90 juta, Ajax tuh sebenarnya punya banyak pilihan. Tapi kenapa kok Ajax masih belum? Apakah betul Ajax betul-betul kekeh ya, atau sangat bersikeras di angka 100 juta? Atau memang ada faktor lainnya? Sementara Manchester United, gua pikir sih sepertinya masih melihat situasi lagi dengan ditolaknya tawaran kedua yang menurut gua nilainya juga cukup besar, 90 juta untuk pemain ini. Nampaknya untuk tawaran ketiga Manchester United, kalau menurut gua dengan amatiran ya, akan sedikit ngerem dulu nih. Apalagi ada konflik di antara klub dan lain-lain ya. Hubungan klub Ajax Amsterdam dan Manchester United seperti kita ketahui bersama sangat-sangat baik banget. Ada Edwin van der Sar ya kan. Lalu bagaimana hubungan transfer antara kedua klub ini juga, Daley Blind ya kan. Lalu Erik ten Hag sekarang, Michel van der Gaag, Lisandro Martinez, dan lain-lain di masa lalu pun juga selalu baik-baik saja. Jadi hubungan kedua klub ini nggak masalah menurut gua. Tapi yang membuat transfer ini jadi sulit sekarang ini ya, keadaan ini jadi seperti ini menurut gue ya karena sikap Anthony sendiri itu sih. Peran besarnya tuh ada di situ, ada di sang pemain sendiri. Sekarang apakah Manchester United akan bergerak melakukan tawaran ketiga, atau sudah mulai berpikir untuk mencari alternatif? Ada Cody Gakpo, ada Memphis Depay ataupun juga pemain lain. Ini menarik juga dinantikan karena apa? Karena Manchester United sekali lagi butuh ya penambahan kualitas di lini sayap serang. Waktu semakin singkat ya, kompetisi sudah berjalan, bursa akan segera ditutup beberapa hari lagi. Jadi Manchester United harus ya betul-betul berpikir nih, 90 juta sudah ditolak, apakah akan maju lagi dengan angka selanjutnya, di mana Ajax sekali lagi juga
sekali lagi ya, belum jelas apakah tidak melepas Anthony karena faktor harga atau karena faktor lainnya. Karena bukan tidak mungkin kalau seandainya ternyata bukan di harga, ya berapapun yang ditawarkan oleh Manchester United, Ajax akan terus menolak. Dan nanti yang akan paling rugi menurut gua dengan keadaan yang terjadi saat ini adalah menurut gua ya sang pemain sendiri, Anthony itu, dengan segala sikapnya dia yang dilakukan selama beberapa hari terakhir ini. Kurang lebih demikian update tentang Anthony ya, drama Anthony ini menurut gua ya ini di akhir-akhir bursa transfer ditutup ini akan jadi ya drama betul ya. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah Manchester United akan sebaiknya melakukan penawaran lagi atau mulai cari alternatif? Silakan drop di kolom komen. Terima kasih sekali lagi Sobat Football United. Sehat-sehat selalu di rumah. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.